Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni S. Hud, peserta Latsar CPNS Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022. Pada hari ini, saya akan membahas mengenai penerapan core value ASN berakhlak akuntabilitas. Akuntabilitas adalah prinsip dasar bagi organisasi yang berlaku pada setiap level atau unit organisasi bagi suatu kewajiban jabatan dan memberikan pertanggungjawaban, laporan atau kegiatan kepada atasannya. Aspek-aspek akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu, kelompok, atau institusi dengan negara dan masyarakat. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Yang keempat, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Akuntabilitas memperbaiki kinerja. Tujuan utamanya dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi utama akuntabilitas yang pertama, peran belajar untuk menyediakan kontrol demokratis. Yang kedua, peran konstitusional untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga, peran demokratis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Ada 5 tingkatan akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas personal. Yang kedua, akuntabilitas individu. Yang ketiga, akuntabilitas kelompok. Yang keempat, akuntabilitas organisasi. Dan yang kelima, akuntabilitas stakeholder. Mekanisme akuntabilitas terbagi menjadi 3. 1. Perencanaan strategi. Kedua, kontrak kerja. Dan yang ketiga, laporan kinerja. Menjadi PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Nilai dasar akuntabilitas terbagi menjadi 10. Yang pertama, kepemimpinan. Lingkungan yang akuntabel tercipta dari atas ke bawah di mana pimpinan memainkan peranan yang penting dalam menciptakan lingkungannya. Dan yang kedua, transparansi. Tujuan adanya transparansi adalah yang pertama, mendorong komunikasi yang lebih besar dan kerjasama antara kelompok internal dan eksternal. Yang kedua, memberikan perlindungan terhadap pengaruh yang tidak seharusnya dan korupsi dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas dalam keputusan-keputusan. Dan yang keempat, meningkatkan kepercayaan dan keyakinan kepada pimpinan. Yang ketiga, integritas. Dengan adanya integritas, menjadikan suatu kewajiban untuk menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlaku, undang-undang, kontrak, kebijakan, dan peraturan yang berlaku. Yang keempat, tanggung jawab. Responsibilitas institusi dan responsibilitas perseorangan memberikan kewajiban bagi setiap individu dan lembaga bahwa suatu konsekuensi dari setiap tindakan yang telah dilakukan karena adanya tuntutan untuk bertanggung jawab atas keputusan yang telah dibuat. Responsibilitas terbagi menjadi 2, yaitu perseorangan dan responsibilitas institusi. Yang kelima, keadilan. Keadilan adalah landasan utama dari akuntabilitas. Yang keenam, kepercayaan. Rasa keadilan akan membawa pada sebuah kepercayaan. Kepercayaan ini akan melahirkan akuntabilitas. Dan yang ketujuh, keseimbangan. Untuk mencapai akuntabilitas dalam lingkungan kerja, maka diperlukan adanya keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan, serta harapan dan kapasitas. Yang kedelapan, kejelasan juga merupakan salah satu elemen untuk menciptakan dan mempertahankan akuntabilitas. Yang kesembilan, konsistensi. Konsistensi menjamin stabilitas. Dan yang terakhir adalah
profesional. Ada beberapa langkah dalam membuat framework akuntabilitas di lingkungan kerja. Yang pertama, kita harus menentukan tujuan dan tanggung jawab. Yang kedua, kita merencanakan apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, lakukan implementasi, monitoring, kemajuan. Dan yang keempat, berikan laporan secara lengkap. Dan yang kelima, berikan evaluasi dan masukan perbaikan.